Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mayasulfa. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yaitu mengenai perlindungan konsumen kepada korban penipuan jual beli barang elektronik secara online. Jadi di sini itu ada empat bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada pembahasan atau hasil dari penelitian, dan yang keempat ada penutup. Yang pertama ya ini ada pendahuluan. Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat digital untuk interaksi antar pribadi. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia menggunakan media online dengan memanfaatkan kapasitas sistem elektronik. Munculnya internet telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hukum di berbagai bidang kehidupan manusia. Menurut review situs jual beli bukalapak.com, 1 sampai 5 konsumen online menjadi korban penipuan online. Yang kedua, ini ada metodologi. Penulis menganalisis topik ini dengan menggunakan metode penelitian normatif dan teknik legislasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan memeriksa bukti sekunder dan melakukan pencarian hukum dan sastra yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga ada pembahasan atau hasil. Di sini ada 7 poin. Yang pertama ada pengertian jual beli, pengertian jual beli online, ada pentingnya aspek perlindungan konsumen, pengaturan perlindungan hukum konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada indikator toko online abal-abal, yang kemudian ada proses retur barang di marketplace. Kemudian yang terakhir ada tugas indikator kemampuan dalam kesepakatan jual beli produk melalui pembayaran elektronik. Nah, poin yang pertama ada pengertian jual beli. Pengertian jual beli ini bisa kita sebut sebagai al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar satu benda dengan benda yang lainnya. Adalah ungkapan fikih dari jual beli. Istilah Arabnya juga bisa asyiro, yang memiliki konotasi kebalikan dari al-bai. Digunakan sebagai pengganti kata beli. Al-bai berarti jual beli. Dalam pengertian ini membeli dan menjual, mengacu pada memperdagangkan satu barang dengan barang lain. Kemudian ada pengertian jual beli online. Jadi jual beli online ini bisa kita artikan sebagai e-commerce adalah, nah yang dimana e-commerce ini tuh adalah nama lain dari jual beli online. Menurut Uwe Purwo dan Anang Arif Wahyudi, uh, e-commerce bisnis merupakan nama yang diberikan untuk kumpulan teknologi inovatif, praktik bisnis, dan aplikasi seluler yang menghubungkan bisnis dengan konsumen dan komunitas tertentu melalui perdagangan elektronik dalam bentuk transaksi informasi dan layanan. Nah, kemudian ada pentingnya aspek perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen dan perlindungan hukum diperlukan sehubungan dengan adanya kasus pengaduan yang telah dilakukan tentang transaksi online. Agar diakui, topik hukum harus dilindungi. Pemberian perlindungan masyarakat bagi korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk kompensasi uang, pemberian restitusi, dukungan hukum, dan bahkan perawatan medis. Subjek hukum dapat memperoleh perlindungan preventif, represif, lisan, atau tertulis dari hukum. Salah satu penjelasan tujuan perlindungan hukum adalah bahwa kemanfaatan, kepastian, ketentraman, ketertiban, dan keadilan semuanya berasal dari hukum. Ya, selanjutnya ada pengaturan perlindungan hukum konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, Pasal 4 UU PK cukup berhasil dalam mengatur hak-hak konsumen sehingga konsumen dapat menuntut haknya dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum. Hanya karena begitu sulitnya konsumen untuk menuntut hak dan haknya dalam transaksi elektronik. Saat jual beli, konsumen menjadi pasif dan pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat konsumen sehingga sangat memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan sebagai tempat transaksi yang tidak beretikat baik dalam menjalankan usaha, terutama mencari ide terbanyak, menghasilkan uang dengan menghasilkan yang paling terbesar. Penggunaan sumber daya yang ada, perlindungan hak konsumen adalah ide yang muncul. Kemudian ada indikator toko online abal-abal. Yang pertama ini ada jadi produk yang diperdagangkan terkadang sangat bertentangan dengan representasi visual yang ditemukan di media internet. Yang kedua, uh, yaitu penipuan itu sering dilakukan dan terjadi di industri toko online karena sulit menukar barang jika produk tidak sesuai. Terus yang ketiga, bisnis online palsu akan memiliki alamat toko yang berbeda dengan toko online lainnya. Karena bisa jadi merupakan penipuan dengan menggunakan citra visual penjual lain untuk melakukan penipuan online. Selanjutnya ada proses retur barang di marketplace. Saya di sini mengambil dari salah satu marketplace yaitu Shopee. Jadi langkah yang pertama itu klik pesanan saya di bawah tab saya, lalu klik tab terkirim, pilih halaman untuk detail pesanan, dan pilih jenis barang yang harus dikembalikan ke penjual dengan mengklik masukkan alasan. Pengembalian di bidang teks alasan, misalnya karena kerusakan atau masalah ukuran dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ketik alamat email yang valid dan pilih kirim. Selanjutnya ada tugas indikator kemampuan dalam kesepakatan jual beli produk melalui pembayaran elektronik. Pelaku usaha masih dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kontrak atas kerugian yang diderita konsumen dan tanggung jawab produk apabila ternyata barang yang dijualnya itu cacat dan merugikan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui sarana elektronik. Ketika konsumen yang membeli dan menjual melalui transaksi elektronik dimintai pertanggungjawaban, ada beberapa hal yang dapat menjadi penghalang, antara lain perbedaan atau jarak antara pelaku usaha dengan uh, konsumen, variasi hukum yang digunakan untuk bertransaksi di negara yang berbeda, cacat hukum, dan kekurangan dari pengetahuan konsumen. Kaitan hukum yang terjalin antara bisnis dan pelanggan melahirkan tanggung jawab. Ketika para pihak mencapai kesepakatan, hak dan tanggung jawab jual beli online tetap ditetapkan. Kontrak baru dibuat setelah pelanggan menerima tawaran pelaku komersial. Nah, yang terakhir ada penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menurut UU-PK meliputi segala perbuatan yang menjamin kejelasan hukum dalam rangka melindungi konsumen. Namun, demikian tidak menutup kemungkinan pelaku korporasi melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 18 UU-PK karena iri hati kepada mereka. Nah, pelaku usaha harus menjunjung tinggi kewajibannya berdasarkan pasal 9 UU ITE tentang tanggung jawab kontrak, tanggung jawab produk, dan pasal 17 ayat 2 UU ITE tentang asas tanggung jawab, nah khususnya asas tanggung jawab atas kesalahan, tanggung jawab atas kelalaian, dan tanggung jawab atas kesalahan. Apabila ada pihak yang dirugikan, maka perselisihan yang bersumber dari perjanjian jual beli harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara yang damai yang dilanjutkan dengan transaksi elektronik. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa sengketa prestasi dapat diselesaikan secara litigasi atau non-litigasi memungkinkan konsumen untuk menggugat pelaku usaha jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.